Tradisi sawalan merupakan tradisi turun-temurun yang sudah dijalankan masyarakat Kaliwungu sejak dulu. Tradisi sawalan diperingati setiap tahun. Tradisi tahunan ini memperingati wafatnya ulama serta wali penyebar agama Islam di pesisir Pulau Jawa atau yang diadakan sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri. Tradisi tahunan ini memperingati wafatnya ulama serta wali penyebar agama Islam di pesisir Pulau Jawa, terutama di daerah Kaliwungu, yang diadakan sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini dilakukan di Kompleks Pemakaman Jabal yang terletak di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Pembukaan tradisi ini biasanya dibuka oleh Bupati Kendal dan disaksikan oleh warga sekitar. Dalam hal ini, pemerintah ikut serta dalam melestarikan tradisi sawalan di Kabupaten Kendal. Terdapat 3 makam pokok yang biasanya dikunjungi oleh masyarakat Kendal, Kaliwungu, dan sekitarnya, serta beberapa makam lainnya. 3 makam tersebut adalah yang pertama yaitu makam Kiai Guru atau Kiai Haji Asy'ari, yang kedua yaitu Sunan Katong, dan yang ketiga yaitu Raden Pakuwojo. Kiai Guru atau Kiai Haji Asy'ari merupakan ulama besar yang karismatik pada dekade tahun 1781-an di daerah Kaliwungu khususnya dan Kendal pada umumnya. Beliau dilahirkan di Wanatara, Yogyakarta kira-kira pada tahun 1746 dengan nama yang cukup singkat yaitu Asy'ari bin Ismail bin Haji Abdurrahman bin Ibrahim. Kiai Guru atau Kiai Haji Asy'ari dibesarkan dan hidup pada masa kerajaan Islam. Semenjak kecil, ia mendapat didikan yang cukup keras di kedalaman Keraton Ngayuk, Jakarta, dengan harapan kelak nanti bisa meneruskan perjuangan dakwah Islam seperti yang dilakukan para wali, aulia, dan para syuhada. Semasa hidup beliau dikenal sebagai kepribadian yang sederhana, karismatik, dan sangat disegani oleh masyarakat, sehingga namanya selalu dikenang hingga sekarang. Kiai Guru atau Kiai Haji Asy'ari datang di Kaliwungu pada usia 35 tahun. Maka tahun kedatangan Kiai Asy'ari di Kaliwungu kira-kira tahun 1781-an. Beliau bermukim dan menetap di kampung yang saat ini terkenal dengan nama Kampung Pesantren Desa Kerajaan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Tahun wafat beliau belum diketahui sampai saat ini. Beliau merupakan pendiri salah satu pondok pesantren di Kaliwungu dan sekaligus pendiri salah satu masjid di Kaliwungu. Sunan Katong adalah sosok ulama yang berilmu tinggi dan berbudi luhur hingga disegani masyarakat.
datang ke Kaliwungu, Kendal untuk menyebarkan agama Islam atas petunjuk Sunan Pandan Arang Semarang. Batara Katong atau Sunan Katong bersama pasukannya mendarat di Kaliwungu dan memilih tempat di Pegunungan Penjor atau Pegunungan Telapak Kuntul Melayang. Sunan Katong merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam dan juga dalam sejarah Kendal, tepatnya di Kecamatan Kaliwungu. Saat ini makamnya terletak di Desa Protomulyo, Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Untuk mengenang jasanya dalam penyebaran agama Islam di Kendal, banyak masyarakat yang datang untuk berziarah di makamnya. Kompleks pemakaman Sunan Katong jika dipandang secara cermat membentuk seekor burung yang sedang terbang ke arah barat. Pakuwojo adalah seorang empu yang dalam kesehariannya membuat, merawat, dan menyimpan berbagai macam pusaka yang dianggap ampuh, misalnya seperti keris. Perseteruan ini berawal pada saat Sunan Katong menyuruh Pakuwojo untuk memperbaiki dan merawat kembali senjata kepunyaan Sunan Katong. Dalam cerita sejarah terjadi perkelahian antara Sunan Katong dan Pakuwojo, di mana pada saat itu dimenangkan oleh Sunan Katong. Sunan Katong memiliki persyaratan ketika ia memenangkan perkelahian, di mana Pakuwojo harus memeluk agama Islam. Pakuwojo yang merupakan satu tokoh antagonis dalam sejarah penyebaran agama Islam di Kendal. Makam Pakuwojo kelihatan senyap dan kelihatan lebih angker dengan sekali tercium bau kemenyan. Makam ini memang lebih bernuansa kejawen, walaupun dalam isi doa penziarahnya dengan melantunkan doa-doa yang berbau keislaman. Tidak bisa disangkal dalam Pakuwojo ini memang yang menjadi lawan dalam pertarungan dengan Sunan Katong yang berakhir dengan tewasnya Pakuwojo. Pada saat tradisi sawalan tidak hanya berziarah ke makam, namun terdapat juga tempat hiburan, yaitu pasar malam. Di dalam pasar malam terdapat banyak wahana untuk bermain. Biasanya pasar malam dibuka mulai jam 10 pagi hingga tengah malam. Namun saat pagi hari biasanya belum semua wahana beroperasi. Jika berkunjung di malam hari, maka harus bersiap-siap untuk berdesak-desakan dikarenakan sangat ramai. Di pasar malam tidak hanya terdapat wahana saja, tetapi juga terdapat banyak penjual. Penjual tersebut menjajakan barang dagangannya seperti pakaian, makanan, kerajinan yang berasal dari tanah liat, dan lain sebagainya. Para penjual tidak hanya dari luar daerah Kaliwungu saja, namun warga setempat juga ikut berdagang dalam pasar malam tersebut. Dalam istilah Kendal, para pedagang yang berasal dari daerah Kaliwungu tersebut disebut juga dengan mremo. Mremo sendiri adalah istilah dalam bahasa Jawa yang bisa diartikan sebagai aji mumpung. Aji mumpung yang dilakukan oleh beberapa pedagang, baik pedagang makanan, pakaian, kerajinan, dan lain sebagainya.